Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada video kali ini gua akhirnya mau dyno test si Fulan nih. Fulan ya kan. Gua mau dyno test ke Aerospeed 74 ya. Sama si Adli nih. Jadi itu motornya sekalian, dia juga mau dyno di sana. Dan mesin dynonya ini sesuai permintaan kalian, kita pakai mesin Dynojet ya kan? Iya. Jadi karena banyak yang bilang minta Dynojet. Iya. Dan lu harus juga tahu kan, Dynojet sama dyno biasa rollernya lebih gede, lebih berat juga. Jadi kalau kecil harusnya tenaganya kalau Dynojet gitu. Kalau lu bilang di dyno itu sebenarnya di atas dyno dapat 34, padahal di jalan dapat 30, kalau ini real. Lu lihat di 30 ya udah berarti segitu jalan. Ya pokoknya hasilnya ini nanti real ya. Tapi gue masih bingung nih kenapa namanya Aerospeed. Nih takutnya nih pas nyampe sono, Bang, maaf bang, ini bukan buat motor, buat pesawat ya kan, yang mau di dyno mesin pesawat, kita punya mesin jahit ya kan. Gue mau tebak-tebakan dulu, menurut gue si Fulan ini ya kira-kira 30 horsepoweran lah ya kan. 195 cc, klepnya 2421 yang harusnya 2522. Target gue sih sebelumnya di atas 30, cuman karena Dynojet ya mungkin 30 ke bawah dikit gitu. Ya kalau bekasan gue ya Tran, lu tahu lah mas, kalau udah Fulan 30 ya sebelumnya gue bikin video ngupeng 30, mungkin di Dynojet ya 28 udah 27 udah alhamdulillah lah. Kita lihat ya kata dia di Dynojet 28 27 alhamdulillah ya kan. Kalau misalnya kalian belum tahu, motornya dia si Adli ini itu pakai mesin bekasnya si Fulan. Jadi full spec sama kayak Fulan yang waktu 183 cc. Iya, bedanya di Noken As. Beda di Noken As sama kompresi. Yang R9. Iya. Fulan pakai R1. Oke. Udah itu doang. Tadi gua lupa nyebutin kalau misalnya sekarang gua mau pakai Juken 5 Plus. Oh iya, ini Juken 5 Plus Racing Turbo. Jadi ECU ini nanti gua pasang di Aerospeed-nya, sekalian di setting di Dynojet-nya gitu. Masuk kita dyno. Aduh, sebenarnya telat nih berangkatnya. Jadi kita tuh sebenarnya janjian di Aerospeed-nya itu jam 10. Udah di booking tempatnya, dan ternyata karena ada trouble dikit, gua berangkat malah jam 11. Jam 11 lewat malah nih kayaknya. Cuman nih jamnya ngaco nih. Habis gue copot akinya, jamnya jadi ngaco. Gue tuh jujur sebenarnya lagi mager dyno. Kenapa? Karena mesin gue ini kan masih klepnya 2421 gitu, yang harusnya 2522, jadi masih kekecilan kan, gara-gara trouble, gara-gara kecelakaan tukang bubut kemarin yang bikin klepnya jadi ya lebih kecil dari yang seharusnya. Mau nggak mau bikin gua jadi rada sayang-sayang gitu dynonya, karena uang buat dynonya aja, buat setting di atas dyno itu harganya sama kayak bikin headnya itu sendiri. Jadi ya astagfirullahaladzim. Mati cuy.
Ngeselin banget nih motor. Si Adli kemana tadi tuh? Ya, sekarang kita lagi nyari tempatnya pakai map. Soalnya dari tadi macet banget dan kayaknya kita nyasar. Jadi harap bersabar. Gue sebenarnya udah pengep banget ini di motor. Jadi sepanjang jalan ke sini itu macet. Bener-bener macet yang harus mencet kopling terus. Apalagi nih kopling gue. Oh ya, gue belum ngasih tahu kayaknya ya. Tire koplingnya itu kemarin pakai BRT yang 6 biji, 6-nya gue pakai BRT, dan ini rasanya kayak rem belakang Matic, nggak ada limit emang, keras banget, keras nggak ada limit. Alhamdulillah guys, akhirnya gue sama Adli udah nyampe juga tuh di Aerospeed 74. Bengkel motor ya, bukan bikin pesawat ya. Ini tuh ada motor-motor bukan pesawat. Oh iya, ada Satria View, ada Beat, ada Vespa, dan ini wah gokil. Isinya, wah gila. Biasanya nih yang kesini-sini tuh moge-moge ya. Motornya gak dimatiin. Oh iya, motor gue belum dimatiin. Aduh. Tadi rantai gue sempat kretek-kretek, tapi gue nggak tahu bunyinya dari mana. Soalnya ini gear habis gue ganti, gear ukuran 46. Ya semoga aja nggak kenapa-napa. Oke, sekarang gue mau persiapan dulu nih, masuk ke dalam. Jadi kita tinggal nunggu motornya dimasukin ke dynonya dan kita telat banget, oke? Oke, jadi ini ECU-nya nggak jadi dipasang, soalnya gue lupa bawa kabel buat settingnya. Jadi ini kabel USB-nya ketinggalan di rumah, dan ini sekarang lagi mau disetting pakai ECU yang lama dulu, yang dual pin yang biasa. Jadi yang racing turbo juga 5 plusnya gue ntar pindahin sendiri datanya pas di rumah. Semoga aja lancar, amin. Oke, jadi ini gue lagi disuruh ngetes motornya, mau dibawa jalan di dyno aja gitu, biar gue tahu rasanya waktu di dyno tuh kayak gimana. Sorry, mati. Oke, jadi kita udah kelar, Fulan udah kelar di dyno di Aerospeed, dan sekarang kita lihat tuh mbak-mbaknya lagi ngerekam-rekam ya kan.
Oke, berasa jadi artis gua. Dan ini kita lagi menghadapi cuaca yang trouble. Cuacanya hujan, Cuk. Gimana? Gak apa-apa? Iya, makanya ini basah nih kameranya ntar. Enggak. Yaudah, gak apa-apa gua mah. Gak apa-apa. Udah gak apa-apa, jalan dulu aja. Ya lu pakai sarung tangan aja lama banget ah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, astagfirullahaladzim, gue lupa remnya. Belum dipompa remnya. Ya, mati mesin gue. Mati dong. Ya, hujan guys. Gimana ya? Balik-balik dyno hujan. Motor baru dicuci ya kan. Oh ya, untuk hasil dynonya, sorry gue nggak bisa ngomongin pas hujan-hujan ya. Jadi gue ngomonginnya pas nanti aja di rumah. Jadi tadi udah gue foto layarnya untuk hasil dynonya, dan hasilnya itu istimewa cuy. Digas tuh rasanya nampol nih. Wah, gila. Jadi sebagus apapun gua nyeting pakai HP tanpa sensor O2 yang ada di mesin dyno itu, ya bukan apa-apa hasil settingan gua. Karena bakal lebih akurat jika ada sensor O2-nya. Bukan tebak-tebakan gitu. Wah, gila sih. Gimana? Dia ninggalin gua mulu, heran gua. Oke guys, jadi ini adalah bagian video yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu bahas hasil dynonya. Nah, di sini gue udah megang kertas. Jadi kertas ini tuh adalah hasil dynonya, tapi aslinya itu gue nggak dikasih print out kayak gini. Jadi hasilnya itu cuma ada di layar komputer kayak yang belakang ini. Terus ini gue scan ulang pakai HP dan hasilnya jadi kayak gini. Untuk yang belakang ini sebenarnya punya Adli, bukan punya gue. Jadi kalau misalnya kalian penasaran spek sebelum 195 cc nya fullan yang ada di motor Adli sekarang, powernya berapa, kalian langsung aja cek di channelnya Adli, Fire Servan. Jadi jangan cari di sini, nggak bakal gue bahas. Yang bakal gue bahas yaitu ini hasil dynonya si fullan sekarang yang spek 195 cc. Nah, ini bakal gue bahas tiga-tiganya, mulai dari power, torsi, sampai AFR atau air fuel ratio. Nah, mulai dari power, kalau misalnya kalian lihat before-nya itu sebelum disetting di atas mesin dynonya itu 32,65. Nah, setelah disetting itu 33,85. Nah, ya naiknya sedikit doang sih. Jadi settingan di HP-nya itu udah lumayan lah, lumayan akurat gitu gue nyeting sebelumnya. Nah, di sini untuk grafiknya, bentuk grafiknya itu naik terus kayak gini, cuman waktu VVA-nya kebuka di RPM 8000 di sini kayak nendang gitu. Makanya gue selalu ngerasain kayak ada tendangan waktu VVA-nya kebuka. Ini naik sedikit gitu. Naik dari 25 nyaris ke 30 di sini, terus naik terus sampai 33,8 di ujung sini. Itu dapatnya di 11 ribuan. 10,95 masuk ya 11.000 RPM lah gitu peak powernya. Nah, untuk torsinya itu dapat 19,77. Ini setelah disetting di atas dyno. Sebelumnya itu 19,28. Berarti naik sekitar 0,5 Nm ya. Nah, untuk si torsinya ini sendiri, ini gila banget sih. Jadi waktu VVA-nya kebuka, ini di RPM 8000, dia tuh kayak nendang gini tuh. Naik langsung drastis banget. Makanya setiap VVA-nya kebuka itu, yang tadi gue bilang, selalu kayak nendang gitu, kayak ada turbonya gitu motor gue. Cuman kalau untuk sensasi berkendara, yang naik-naik kayak gini nih, itu dicari banget.
Karena waktu VVA nya kebuka kan rasanya kayak nendang gitu, kayak Super Kids Ninja gitu kalau kebuka nih, tek gitu langsung ke atas. Nah itu jadi hasil di 8750 rpm di 19,77 Nm itu torsinya. Terus untuk AFR-nya ini kalau menurut gue kemarin itu udah cukup kering. Gue kemarin setting pas sebelum ini pakai HP itu 12,7an kayaknya nih, di 13an lah gitu. Ini yang warna biru punya gue. Nah terus di setting lagi di atas mesin dynonya itu nyampe ke angka 14an nih kalau nggak salah. Di sini nggak ada tulisannya sih. Ya kalau gue garis gitu kayaknya 14an gitu. Jadi dibuat lebih kering lagi, terus tenaganya naik sedikit. Jadi yang sebelumnya perkiraan gue itu kalau misalnya motor RPM atasnya kering, tenaganya gede, ya bener. Karena emang kalau makin kita buka gasnya, terus RPM-nya makin naik, dibasahin itu malah motornya ngempos jadinya. Jadi pelajaran juga buat kita semua, kalau misalnya RPM atas itu jangan dibuat basah, nanti nggak ada tenaganya gitu. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Lumayan sih, nyaris 34 HP ya kan. Gimana ya rasanya tuh, tangan gue kayak senang gitu, karena selama ini kan bongkar mesin, otak-atik padahal nggak ada waktu, dibela-belain sampai tengah malam, bongkar-bongkar, ngamplas sendiri ya kan. Ini sekarang hasilnya. Nggak cuman ngerasain bayar di bengkel terus terima jadi powernya gede gitu. Bener-bener gue ngerasain dari hasil tangan sendiri bisa jadi hasil dyno yang kayak gini. Ya walaupun kalau menurut gue di luaran sana pasti ada lah yang lebih gede dari ini, dari Fulan hasil dynonya. Tapi gue tetap bersyukur lah, karena namanya manusia memang selalu pengen lebih. Padahal dia lupa, yang udah ada aja belum disyukurin. Oke, jadi sekian aja dari gue. Maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Gue SW, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.